Baik, saya akan lanjut lagi di materi ketiga yang dimana di sini etika dan profesionalisme dalam berlembaga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tentang materi keorganisasian, setiap anggota atau struktur-struktur organisasi, baik ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan semua yang berada di dalam organisasi ini harusnya memiliki etika dan profesional dalam berorganisasi atau berlembaga. Karena jika kalian tidak profesional, pastinya akan merusak dan tidak menjadi baik atau tidak menguntungkannya bagi banyak orang. Nah, profesional di dalam organisasi memiliki arti yang lebih umum dari konsep profesional yang kita bahas nanti ya. Nah, bila di sebelumnya kita membahas profesional sebagai mereka yang menjalankan profesinya dengan etika profesional, maka profesional dalam organisasi lebih terkait dengan pemahaman fungsi dari posisinya dan upaya menjalankan deskripsi jabatannya. Sama dengan halnya ketua. Ketua itu tidak pastinya misalnya kita menjadi ketua dan kita tidak boleh asal memerintah anggotanya ya. Kita harus profesionalisme sebagai ketua. Misalnya kita menjadi ketua agar lembaga atau organisasi yang dapat berkembang dan meningkat agar dapat dikenal banyak orang dan dapat disukai banyak orang. Nah, jika kalian ingin menjadi ketua karena kalian ingin menjadi misalnya mungkin menjadi bos atau ingin memerintah senaknya atau kalian ingin semena-menanya terhadap jabatan yang didapatkan. Nah, ini namanya tidak profesional. Ini namanya tidak profesional ya. Nah, sama halnya etika. Sebagai ketua juga memiliki etika, memiliki sopan santun. Jika kalian tidak memiliki sopan santun dan etika, bagaimana anggota kalian menghormati kalian sebagai anggota, sebagai ketua maksudnya. Nah, sama halnya dengan yang lainnya ya, sekretaris, wakil ketua, dan bendahara. Dan bukan hanya itu, tapi anggota juga harus memiliki etika terhadap ketua dan pemimpin-pemimpin lainnya. Dan dia juga harus profesional. Jangan dia karena dia anggota dia mau memerintah juga ketuanya, itu tidak boleh ya. Dan kita lihat di sini organisasi juga akan menjadi profesional bila semua pihak berusaha ya. Jangan hanya ketua yang berusaha, sekretaris yang berusaha, bendahara yang berusaha, tapi semua dalam lingkup organisasi itu harus berusaha. Itu memenuhi berbagai aturan yang ada. Misalnya dalam satu organisasi ada aturan. Nah, di situ harus memenuhi aturan. Misalnya saya sekarang melakukan presentasi video yang diharuskan memakai baju putih atau kemeja putih. Nah, di sini saya memenuhinya karena ini adalah aturan. Kalau kita tidak memenuhi aturan, ini namanya tidak profesional. Dan yang kedua itu mengupayakan keadilan dan transparansi. Sebagai ketua itu juga harus memiliki adil ya, harus adil terhadap anggotanya. Jangan karena dia dekat terhadap anggota lain atau dia keluarganya, maka dia sering menyuruh-nyuruh atau memerintah orang lain sehingga keluarga atau kerabatnya itu tidak dia suruh ya, karena dia menganggap dia ini keluarga. Nah, itu namanya tidak adil. Nah, yang ketiga itu tidak hanya menuntut hak tetapi juga menjaga kewajibannya bagi setiap pihak. Nah, sebagai anggota juga harus memiliki pihak yang memiliki hak terhadap apa yang akan dia lakukan, apa yang inginkan ya. Dan itu ketika menjunjung tinggi etika, seperti yang jelaskan tadi harus memiliki etika. Terakhir itu berusaha memberikan hasil dan kontribusi optimal, bukan hanya buat organisasi tapi juga buat berbagai pihak terkait. Misalnya organisasi itu bekerja sama dengan organisasi lainnya, maka di situ kalian harus mengoptimalkan, harus berupaya agar kalian dapat menggabungkan apa yang kalian inginkan itu dapat tercapai. Sama di sini kita membutuhkan etika ya, karena misalnya kita tidak beretika, bahkan organisasi lain itu tidak menganggap adanya organisasi ini. Kalau kalian tidak beretika, makanya setiap organisasi maupun ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dia harus memiliki etika dan profesionalisme dalam berlembaga atau berorganisasi.
Nah, ini merupakan juga sangat penting ya. Sama halnya menjadi guru, kita harus menjadi guru yang profesional, karena jika kita tidak menjadi guru yang profesional, siswa kita akan menjadi semena-mena dan tidak pandai atau bahkan kurang ajar terhadap orang lain. Guru itu sangat penting terhadap profesionalnya ataupun etikanya. Sama dengan organisasi ya, kita berlembaga, kita harus memiliki profesional dan etika atau attitude yang sangat baik agar kita bernilai positif bagi banyak orang. Nah, kita lanjut. Nah, untuk memberikan kontribusi optimal yang saya jelaskan tadi, seseorang dituntut memahami apa yang diharapkan darinya dan membantu timnya untuk memahami hal tersebut. Maksud sini harus bekerja sama ya. Kalian setiap anggota harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jangan hanya sepihak ya, tapi harus semua. Nah, kita kembali ke etika lagi. Etika. Nah, kebanyakan organisasi itu tidak beretika, tidak mempelajari etika. Misalnya, dia ingin memiliki junior, tapi niatnya itu untuk menyiksa ya, tidak untuk mendidik, maka itu sama halnya tidak memiliki etika. Nah, sama halnya profesional. Ini etika dan profesional itu berkaitan. Berkaitan. Karena tanpa adanya etika, profesional itu tidak akan tumbuh. Tanpa juga ada yang profesional, etika juga tidak tumbuh. Tetapi yang sangat penting itu ada di dalam itu etika. Karena etika ini sangat penting, bukan hanya di dalam berlembaga, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu juga sangat penting untuk kita lakukan di sekitar kita ya. Sama di organisasi, jika kita misalnya pertama itu kita tidak memiliki etika atau profesionalisme, kita masuk organisasi yang memiliki etika dan profesionalisme, maka ada besar kemungkinan kita itu memiliki etika dan profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu dari etika dan profesionalisme. Kita lanjut lagi materi selanjutnya.